Nah, kali ini kita akan bahas lagi mengenai soal-soal pengetahuan kuantitatif di SNMPT 2023. Oh ya, sebelum lanjut pembahasannya, please teman-teman untuk di-like dulu agar saya semakin semangat untuk mengupload video setiap hari. Buat kalian mau pengen belajar soal-soal hot, kalian cek aja Instagram saya. Di situ akan update setiap hari mengenai soal-soal hot TPS UTBK SNMPT 2023. Oh ya, kita juga udah buka bimbel FR SNMPT 2023. Jadi ini fasilitas yang kalian dapat. Kelasnya online via Zoom. Kalian dapat grup WhatsApp. Kalian juga dapat soal FR dan prediksi SNMPT 2023. Dapat juga bahan ajar dan rekaman Zoom. Untuk informasi dan pendaftarannya, kalian WhatsApp aja di nomor ini. Ya, untuk testimoninya kalian cek aja Instagram saya. Udah ribuan alumni kita lulus di PTN favorit dan jurusan favorit. Oke, kita langsung lanjut aja di pembahasan soal yang pertama. Ya, nah, ini soalnya sangat gampang sekali dan sering banget dikeluarin di soal-soal SNMPT ya. Kita langsung lanjut aja deh. Diketahui ada garis, itu garisnya 2x kurang 5y ditambah dengan 7, itu sama dengan 0 yang dilalui titik 2A, 3, dan B tambah 1 dan A. Nah, teman-teman kalau misalnya kalian ketemu dengan soal kayak gini, ya ada katanya garis atau misalnya ada kurva, ya, berarti ini kalian harus tahu bahwa ini adalah si X dan ini adalah si Y. Nah, tapi ini ada dua gitu. Nah, ini kalau misalnya aja ini X1 dan ini Y1. Dan yang ini itu adalah X2 dan ini adalah Y2. Artinya X2-nya adalah B tambah 1, Y2-nya adalah A. Begitu juga dengan yang ini, ya. Dikatakan adalah hubungan P dan Q. P-nya adalah 4A tambah 2B. Nah, si Q-nya adalah 2A tambah 4B. Nah, untuk mengerjakannya simpel aja, ya. Karena di sini kan 2A-nya. Oh, 2A-nya itu punya si X1. Nah, si B-nya punya si X2. Dan si punya si Y2. Nah, simpel aja. Kita, artinya kan ini X kan. Jadi tinggal masukin aja ke dalam. Ya, berarti setiap ada X-nya ganti aja yang ini. Ya, berarti kita pakai yang titik yang ini dulu deh. Untuk di garis yang ini. Garisnya adalah 2X dikurang dengan 5Y ditambah dengan 7 sama dengan 0 kan. Nah, berarti kita masukin X-nya adalah 2A. Berarti 2 kali 2A. Jadi X-nya itu 2A. Ya, dan Y-nya itu berapa? 3 kan. Berarti 5 kali 3 ditambah dengan 7 sama dengan 0 ya. Berarti sama dengan 0. Nah, lanjut lagi. Jadi kita kalikan aja. Boleh ya. Berarti 2 kali 2A berarti 4A. Dikurang dengan 15. Ditambah dengan 7. Sama dengan 0. Oke. Nah, berarti minus 15 tambah 7 berarti negatif 8 ya. Berarti 4A dikurang 8 sama dengan 0. Berarti 4A sama dengan 8. Dan A-nya sama dengan 8 bagi 4. Berarti 2. Nah, kita udah dapat A-nya 2. Ya. Nah, sekarang kita cari nilai B, karena kita butuh nilai B. Nah, kita nggak mungkin pakai ini, karena di sini nggak ada B. Berarti kita pakai yang ini aja. Ya. Tadi kan nilai A kita kan dapat 2, masukin di sini. Berarti, jadi Y2-nya itu nilainya adalah 2 kan. Nangkap ya sampai di sini ya. Nah, kita masukin lagi ke garisnya. Garisnya adalah 2X dikurang dengan 5Y ditambah dengan 7, itu sama dengan 0. Nah, kita masukin bahwa X-nya adalah B tambah 1. Berarti 2 dikali dengan B tambah 1 dikurang dengan 5Y. Y-nya berapa tadi? 2 kan? Berarti dikali dengan 2 ditambah dengan 7 sama dengan 0. Oke. Nah, kita kalikan ke dalam. Berarti 2 kali B berarti 2B ditambah dengan 2. Terus ini kita kalikan berarti dikurang dengan 10. Oke, sampai sini paham ya? Ditambah dengan 7 sama dengan 0. Oke, nah 2 dikurang dengan 10. Berapa tuh? 2 kurang 10 berarti minus 8 ya. Minus 8 tambah 7 berarti minus 1. Berarti 2B sama dengan 2B dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 2B sama dengan 1. Berarti B-nya sama dengan 1/2. Nah, sekarang kita masukin aja nilai-nilainya. Kan kita udah dapat semuanya. Berarti P-nya sama dengan, masukkan, 4A tambah 2B. Berarti A-nya 2. Berarti 4 kali 2, 8. Ditambah dengan 2 kali B. B-nya adalah setengah. Berarti 2 kali setengah adalah 1 kan. Nah, berarti ini nilainya adalah 9. Nah, sekarang masukin nilai Q-nya. Ya. Q-nya berapa tuh? 2A. Berarti 2 kali 2 berarti 4.
ditambah dengan 4 kali B. 4 kali setengah, berarti sama dengan 2. Berarti sama dengan 6. Oh, ternyata nilai si P itu lebih besar dari nilai si Q. Jadi jawaban kita yang opsi A. Sesimpel ini ya. Oke, kalau kalian sudah paham, kita langsung lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. Diketahui X kuadrat itu lebih kecil sama dengan X untuk bilangan real. Berarti bilangan real adalah bilangan yang nyata ya, bukan imajiner. Nah, teman-teman kalau ada pertidaksamaan nih di sini, kalian nggak boleh coret tuh. Ya ingat, itu catat. Ini kalian nggak boleh coret. Karena kalau kalian coret nanti X kan sama lebih kecil dari 1 kan. Itu kalian nggak boleh coret kalau dia bentuk pertidaksamaan. Tapi kalau untuk bentuk persamaan sih coret aja, nggak jadi masalah. Tapi untuk bentuk pertidaksamaan jangan kalian coret. Coba kita buat. Berarti X kuadrat, pindahkan X-nya ke sana. Jadi kita nggak usah coret ya. Berarti dikurang dengan X, terus lebih kecil dari 0. Nah, coba saya keluarin X-nya di sini. Terus di sini jadi X-nya jadi 1 kan. Ini jadi 1. Nah, oke, nangkap ya sampai sini ya. Karena kalau kita kalikan ke dalam hasilnya ini. X kali X, X kuadrat. X kali negatif 1, negatif X. Oh, ternyata nilai X kita di sini itu nilainya 0. Dan di sini nilainya adalah 1. Nah, sarcepnya teman-teman, kalau bentuknya di sini adalah lebih kecil, itu jawab aja di antara. Berarti nilai X-nya itu di antara terkecil 0 sampai 1 kan. Tapi karena dia ada sama dengan, pakai sama dengan ya. Berarti kita dapat nilai X-nya itu di antara 0 sampai 1. Kak, kalau misalnya tandanya di sini lebih besar gimana? Jawabannya pakai atau. Ya, pakai atau. Jadi bukan pakai yang lebih kecil. Berarti kalau pakai atau, X-nya lebih kecil dari yang terkecil atau X-nya lebih besar dari yang terbesar. Sesimpel itu. Ya. Oke, nah sekarang kita tinggal masukin. Nilai P-nya itu adalah nilai X. Oh yaudah. Ini berarti yang ini ya, berarti di antara 0, yes, dari 0 sampai 1, karena ada sama dengannya ya. Dan nilai Q-nya adalah setengah. Oke, nah teman-teman coba kita ambillah P-nya 0, ya. Kan P-nya kan sama dengan X, coba kita ambil P-nya 0. Dan nilai Q-nya berapa? Nah, berarti ini kan kalau kita misalnya ambil X-nya 0 lah ya. Kan X-nya di antara 0 sampai 1. Nah, berarti P-nya 0 juga kan? Karena P itu sama dengan X. Nah, berarti Q-nya berapa, teman-teman? Berarti 1 dibagi dengan 0. Berarti takingga. Oke. Nah, takingga positif juga sih sebenarnya ya. Oke, itu nggak jadi masalah. Coba lagi. Coba kita ambil, kalau X-nya kan kita ambil 0,5 lah ya. 0,5. Nah, berarti nilai si P-nya itu sama dengan 0,5 kan? Karena P sama dengan X. Nah, nilai si Q-nya sama dengan 1 dibagi dengan 0,5. Nah, berarti sama dengan berapa tuh? 1 dibagi dengan setengah, berarti 2 ya. Oke. Nah, ini belum ada permasalahan. Ya. Nah, selanjutnya coba ambil lagi untuk membuktikannya, memastikan apakah jawabannya udah pasti si P-nya lebih kecil. Coba kita ambil X-nya sama dengan 1. Karena ini kan sampai sama dengan 1 ya. Nah, berarti nilai P-nya itu kan sama dengan 1 juga. Nah, nilai si Q-nya berarti 1 per 1. Berarti Q-nya sama dengan 1. Oh, di sini nggak bisa. Di sini P-nya sama dengan Q. Tapi di sini ya, P lebih kecil dari Q. Berarti kita nggak bisa jawab. Berarti hubungan P dan Q itu tidak dapat ditentukan. Karena ada yang lebih besar, ada yang sama dengan gitu. Oke? Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal yang berikutnya. Fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan a dikurang 3 memotong sumbu x di 2 titik berbeda. Ini sih sama sebenarnya kayak tadi. Itu adalah bentuknya kurva atau bentuk parabola. Ya. Nah, kira-kira ini saya kasih, sebelum ke sini saya kasih sedikit materi teman-teman. Jadi karena di sini memotong 2 titik, berarti kita lihat ini. Kalau dia memotong 2 titik, berarti itu nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0. Ya, kalau dia hanya memotong 1 titik atau menyinggung, berarti D-nya sama dengan 0. Tapi kalau dia tidak memotong, kan ini garis X-nya kan. Kalau dia tidak memotong, berarti D-nya kecil 0. Ini kalian hafal. Ya.
Nah, sekarang kan ada parabolanya. Ini parabola ya. Nah, inilah si fx-nya itu, ini. Ya. Nah, kalau dia terbuka ke atas, berarti nilai si A-nya yang di sini itu lebih besar dari 0. Tapi kalau misalnya terbuka ke bawah, A-nya kecil 0. A-nya yang di sini ya, nangkap ya, bukan yang ini. Ini udah C. Oke? Nah, tapi berhubungan karena di sini nilai A-nya itu nggak diketahui, karena nilainya A gitu ya. Kita nggak dikasih tahu bentuk angka. Jadi kita cukup pakai diskriminan aja. Nangkap ya sampai di sini ya. Nah, berarti kalau memotong dua titik, kita pakai yang mana? Berarti diskriminannya lebih besar dari 0. Berarti diskriminan lebih besar dari 0. Rumus diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurang dengan 4AC. Lebih besar dari 0. Nah, B-nya siapa? Nah, ini A-nya, ini B-nya ikut tanda, dan ini C-nya. C-nya itu yang konstan. Nangkap ya sampai di sini ya. Berarti A-nya A gitu. Nah, B-nya adalah 4. Berarti 4 pangkat 2. Berarti 16 dikurang dengan 4 kali A. A-nya ya A gitu ya. Berarti A dikali dengan C. C-nya adalah ini. A dikurang dengan 3. Lebih besar dari 0. Ini saya buat gini boleh lah ya. Oke. Coba teman-teman sebelum apa? Coba, ini kan bisa sebenarnya kalian kalikan ke dalam. Tapi saya mau bagi 4 aja deh. Supaya angkanya kecil-kecil. Berarti 16 dibagi dengan 4, berarti 4 ya. Dikurang dengan ini jadi A ya. A dikurang dengan 3, lebih besar dari 0. Nah, kita kalikan ke dalam. A4 dikurang dengan A kali A, berarti A kuadrat. Negatif A dikali dengan negatif 3, berarti positif 3A. Lebih besar dari 0. Nah, teman-teman, si A kuadrat itu nggak boleh negatif ya. Kita kalikan dengan positif. Oke, kita kali positif. Berarti kalau kita kali positif, berarti A kuadrat jadi positif ya. Oh, di sini dia negatif ya. Berarti kita nggak kali positif, kita kali negatif. Oke, kita kali negatif ya, sorry ya. Negatif kali 4, negatif 4. Negatif kali negatif A kuadrat, berarti positif A kuadrat. Terus, negatif kali positif 3A, berarti negatif 3A. Nah, terus ini dikurang dengan 4. Nah, tandanya di sini kan kita kali negatif ya, jadi berubah tanda. Nangkap ya sampai di sini ya. Ini saya udah urutkan dari pangkat terkecil sampai pangkat terbesar dari ke terkecil. Oke? Nah, sekarang kita faktorin. Dua bilangan hasil kalinya adalah negatif 4, dan jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 3. Bilangan berapakah itu? Berarti negatif 4 dan positif 1. Berarti A-nya di sini sama dengan negatif 1, di sini A-nya adalah positif 4. Teman-teman tadi carcepnya kalau dia lebih kecil gimana? Berarti nilai A-nya di antara terkecil sampai terbesar. Yang terbesar kan positif 4. Jadi jawabannya yang opsi A. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya sering banget sih. Kemarin dikeluarin di penalaran umum ya, soal bentuk kayak gini. Nah, kalau ada yang bilang bentuk soal kayak gini, bentuk soal yang baru, itu salah. Ini udah dari dulu itu bentuknya keluar. Tapi kemarin ada bentuk kayak diagram-diagram gitu. Sebenarnya sama aja. Konsepnya kayak gini ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja. Nah, teman-teman, artinya ini apa sih sebenarnya? Artinya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti, nah, ada 5 ya. Oke. Terus, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Nah, gini. Ini kan nilai F2. F2 itu kan berarti ganjil. Berarti kalau ganjil pakai yang ini. Ya, berarti masukin aja ke dalam. Berarti jadi 3 kali 2 berarti 6. 6 dikurang dengan 1. Berarti berapa tuh? Berarti 5 ya. Tapi itu bukan, itu kan yang ganjil. Tapi kita pakai yang genap. Karena kan 2. Berarti pakai yang ini. Berarti 2 tambah 1 berarti 3 ya. Sesimpel itu. Jadi kalian jangan bingung. Maksudnya kan mau pakai rumus ini yang mana gitu kan. Nah, ini kan genap. Ya, ini genap. Berarti pakai yang genap, yang rumus yang genap. Jadi jangan kalian kejebak ya. Ini kan ada dikasih 2 rumus. Sesimpel itu ya sebenarnya. Tinggal masukin aja. Berarti nilai F2, pakailah rumus ini. Berarti Fx sama dengan X tambah 1. Masukin. Berarti 2 tambah 1 jadi F3.
Oke, berarti ini coret aja, ini jadi F3 ya, gitu ya. Nah, nilai F3 berarti kita pakai yang ganjil. 3 kali 3 itu sama dengan 9 dikurang dengan 1. Ya, berarti 8 ya. Nah, berarti nilainya ini adalah 8. Lanjut lagi nilai F8. Berarti 8 kita pakai yang genap. 8 tambah 1 berarti 9. Ya, berarti coret. Nah, berarti F9 nilainya berapa? Ayo, F9 berarti pakai yang ganjil. Berarti 3 kali 9 berarti 27. 27 kurang 1 berarti 26. Oh, nilainya ini adalah 26. Berarti nilai F26 sama dengan berapa? Berarti 26 kan genap. Berarti 26 tambah 1. Berarti sama dengan, ini X tambah 1 ya. Berarti sama dengan 26 tambah 1. Berarti sama dengan 27. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Jadi artinya mau berapa banyak pun, itu soalnya gampang banget ya. Macam nggak soal ya. Intinya kalian jangan kejebak-kejebak pakai rumus. Kalau ganjil ya ganjil, kalau genap ya genap. Ya, kalau misalnya dia nanti prima ya prima gitu. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal berikutnya, jika A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah dengan CX ditambah dengan D sama dengan 0. Katanya akar-akarnya itu adalah A dan B. Berarti ada dua akar, A dan B. Oke, nah dengan A dan B itu bilangan bulat, artinya adalah yang nggak koma-koma. Si C nilainya adalah yang ini, C-nya itu sama dengan 2022 dikurang dengan D. Maka akar-akar tersebut adalah yang mana gitu. Nah, sebelum kalian mengerjakan persamaan kuadrat, kalian harus hafal dulu kalau penjumlahan dari akar-akar. Berarti A ditambah B itu rumusnya apa? Berarti minus B per A. Berarti minus B-nya yang di sini ya. A-nya itu tetap di sini, B-nya tetap di sini, C-nya ini. Ya, nangkap ya sampai di sini ya. Nah, berarti A tambah B itu sama dengan minus B. B-nya kan C ya, berarti minus C per 1. A-nya di sini kan 1, berarti minus C. Lanjut lagi, nilai A kali B, perkalian dari akar-akarnya. Berarti C dibagi dengan A. C-nya adalah yang D, A-nya adalah 1. Berarti D per 1. Berarti ya D gitu. Oke, nah sekarang ini kalian tinggal masukin aja ke dalam ini. Itu kan nilai C-nya itu sama dengan 2022 dikurang dengan D. Oke, nah teman-teman coba kalian, ini kan nilai C-nya ini kan. Ini nilai C negatifnya yang ini, dan nilai C-nya positifnya ini. Nah, kalian bisa pakai ini aja deh, ya. Kalian masukin ke rumus. Terserah sih mau pakai yang mana ya. Tapi karena ini udah ada C positif, kita ini aja kita pakai. Berarti A ditambah dengan B itu sama dengan negatif C kan, yang ini. Nah, sekarang kalian masukin nilai C-nya. Ya, berarti A ditambah B sama dengan negatif. Nah, C-nya masukin berarti 2022 dikurang dengan D. Oke. Nah, berarti A ditambah dengan B sama dengan negatif 2022 ditambah dengan D. Negatif kali ini, negatif kali negatif kan positif ya. Oke. Nah, sekarang siapa lagi yang mau kita masukin di sini? Ayo. Tapi kita pindahkan dulu ya supaya rapi ya. Mau pindahkan ke dalam juga boleh. Ya. Berarti nilai D-nya kan itu adalah A kali B ya. Ini kan A, B itu kan sama dengan D. Itu kalian boleh masukin juga sih. Ya. Nah, berarti A ditambah dengan B. Coba ini 2022-nya pindah ke sana. Jadi positif ya. Berarti positif 2022 sama dengan D-nya itu A kali B. Ya. Nangkap ya sampai sini ya. D-nya tetap dibuat aja di sini. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Atau rapikan aja semuanya jadi huruf. Nah, berarti 2022 sama dengan AB dikurang dengan A tambah B. Boleh ya? Jadi, supaya rapi aja ya. Maksudnya, ya angka ke angka, huruf ke huruf. Oke, nah kalau gitu coba sekarang kita uji aja ke opsinya. Ya, coba kalau, ini kan akar-akarnya kan katanya. Akar-akar itu kan siapa tadi? Akar-akar itu bisa si A dan si B.
Coba si A-nya, saya ambil angka yang terkecilnya dulu lah dah. Yang enaknya dihitung adalah 0. Ya. Coba kalau A-nya sama dengan 0. Berarti masukin ke dalam, teman-teman. Berarti jadi 2022 sama dengan A kali B. Berarti 0 kali B ya, 0 kan. Nah, dikurang dengan 0 ditambah dengan B. Oke. Nah, berarti 2022 sama dengan, ini kan jadi negatif ya, berarti negatif B ya. Angkap ya sampai sini ya. Oh, B-nya sama dengan negatif 2022. Nah, kalau udah A-nya 0, berarti B-nya negatif 2022. Si B ini kan akar ya. Jadi akarnya itu ada dua, A dan B. Berarti ini benar gitu. Nah, kalau ini benar, berarti ini juga benar. Kan negatif 2022 kan. Nangkap ya sampai di sini ya. Nah, berarti kalau 4 benar, berarti 2 benar. Nah, selanjutnya, maksudnya dari yang ini ya, dari penyelesaian kita. Nah, coba kita kerjakan yang ini. Coba ganti A-nya itu sama dengan negatif 2. Boleh sih kalian masukin ini, tapi angkanya besar. Ambil aja yang ini dulu, teman-teman. Ya, berarti kalau A-nya negatif 2, masukin ke dalam lagi. Berarti 2022, atau gini nggak? Bisa nggak saya buat tadi gini? Saya balikin aja supaya enak gitu ya. Nggak kebalik-balik. Nih. Sama dengan 2022. Ini saya balikin aja posisinya. Coba. A-nya negatif 2. Berarti negatif 2B. B-nya kan nilainya ini kan. Tapi masalahnya di sini, teman-teman. B-nya jangan pakai yang ini lagi. Kan ini khusus yang ini aja. Ya. Jadi kalau misalnya akar satunya 0, berarti akar yang keduanya yang ini. Negatif 2022. Nah, ini dua akar yang berbeda maksudnya. Ini kan akar-akar yang mungkin katanya ya. Nah, coba lagi dikali dengan B ya. Nih. A kali B. Dikurang dengan A-nya tadi berapa? Negatif 2 ya. Berarti negatif 2 dikali dengan negatif. Berarti jadi positif 2. Ditambah dengan, tapi negatif kali positif ya kurang ya. Jadi negatif ya. Berarti negatif B sama dengan 2022. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Nah, negatif 2B dikurang dengan 1B berarti negatif 3B. Sama dengan 2022 dikurang dengan 2. Ini pindahin sana. Berarti negatif 3B sama dengan berapa? 2020. Berarti B-nya sama dengan negatif 2020 per 3. Nah, teman-teman di sini ada syaratnya tadi. Jadi mereka itu akar-akarnya itu adalah bilangan bulat. Nah, kalau ini kita bagikan koma-koma kan, berarti ini tidak memenuhi. Nah, kalau nomor 3 salah, ya otomatis nomor 1 salah. Lihat karena dari opsinya. Ya, 1, 2, 3 berarti salah. Ngerti ya? Nah, ini tadi, kalau 3 salah, ya otomatis nomor 1 salah. Nah, nangkap ya? 4 saja benar salah. Tadi kan ada 2 yang benar. Ini salah. Jadi jawaban yang benar yang opsi C. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini gampang aja, tapi angkanya agak gede-gede gitu. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif, berapakah 2025 Y dikurang dengan 2024 X kuadrat ditambah dengan 2023? Putuskan, apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Nah, teman-teman karena di sini bilangan bulat positif, ya, karena dibilang juga positif, ini kalian bisa langsung coret aja sih sebenarnya. Ya, berarti yang ini coret sama ini. Oh, berarti nilai Y-nya sama dengan 6. Nangkap ya sampai sini ya. Ini kan X, ini X, coret. Berarti kita ketemu Y-nya sama dengan 6. Nah, terus kalau kita pakai Y-nya sama dengan 6, masukin ke dalam yang ini, apakah udah menjawab hasilnya adalah angka? Hasil, belum kan? Karena kan ada X ya. Berarti 1 saja nggak cukup. Nah, coba nomor 2 saja cukup nggak? Berarti kalau nilai X kuadrat sama dengan 9, berarti nilai X-nya adalah akar dari 9 ya. Berarti akar dari 9 plus minus 3. Tapi karena dibilang bilangan bulat positif, berarti X-nya itu sama dengan positif 3. Nah, kalau kita masukin X-nya ke dalam 3, apakah bisa menjawab? Nggak bisa ya, karena ada Y. Berarti 2 saja nggak cukup. Tapi kalau mereka digabungin sama-sama, karena kan ada nilai X-nya, ada nilai Y-nya, ini bisa menjawab.
Kita tinggal masukin nilai Y-nya berapa, nilai X-nya berapa. Jadi kalian nggak usah kerjakan. Walaupun angkanya gede-gede gini kan. Gitu. Jadi kita nggak usah kerjakan. Jadi, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab, tetapi satu pernyataan tidak cukup. Ya, jadi jawabannya yang C. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Oke, kalau gitu cukup ini dulu untuk pertemuan kita, untuk video kali ini. Semoga kalian terbantu ya. Ditunggu untuk video berikutnya ya. Sampai ketemu, bye-bye.